masalah jodoh ini apa ya, memang harus berusaha kita ya, memang harus berusaha. Maksudnya apa? Memang Allah sudah menetapkan jodoh kita, tapi tidak lepas dari itu ada campur tangan manusia juga. Maksudnya apa? Usaha, ikhtiar. Ikhtiar, jangan lupa ikhtiar. Carilah bidzatiddin fakhtar atau fatfar bidzatiddin, carilah orang yang punya ilmu agama. Karibat siadak, maka tangan kamu tidak akan berdebu, hidup kamu akan enak. Kalau orang sudah punya ilmu agama, hidupnya akan tertata ya. Ketika minta pendapatnya memuaskan, ketika minta nasihatnya meluluhkan hati, menyejukkan hati, bukan dengan emosi. Ketika kita mendapatkan orang yang mempunyai ilmu agama, bidzatiddin, ini garis bawahi ya. Jadi yang digaris bawahi itu yang paling penting di antara tampang atau nasab, rezeki. Menurut saya pribadi yang paling penting yang pertama nasab. Nasabnya seperti apa ya? Kalau orang tuanya baik, orang tuanya ahli ibadah, walaupun bukan anaknya kiai, walaupun bukan anaknya presiden, walaupun bukan anaknya pejabat, karena anaknya pejabat belum tentu baik ya, belum tentu baik juga. Tapi kalau sudah orang tuanya soleh, sholat jamaahnya luar biasa, baca Qurannya masya Allah anaknya pun juga akan seperti itu. Jadi fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua, kebiasaan orang tua. Kalau orang tuanya kebiasaannya baik, fil abna akan turun kepada anaknya. Tapi kalau ada kebiasaan orang tua yang tidak baik, seperti hanya suka mencuri, naudzubillah, seperti hanya suka riba, seperti hanya suka menfitnah atau hal-hal tercela yang lain yang tercela di dalam syariat Islam atau hukum agama Islam, maka itu insya Allah akan turun juga kepada anaknya. Maksudnya apa? Kebiasaan jelek yang dilakukan oleh orang tuanya akan turun juga dan menjadi watak karakter pembentukan anaknya nanti. Makanya hati-hati. Yang pertama, yang paling penting menurut saya ketika kita mencari jodoh adalah nasabnya bagaimana. Nasab ya, nasabnya bagaimana ya. Ibunya nanti takutnya tukang selingkuh gitu kan, terus bapaknya nanti ya, itulah naudzubillah, semoga semua diberikan jodoh yang solehah atau yang soleh, yang terbaik dari Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting untuk saya ketika kita mau mencari jodoh, yang kedua itu apa? Agamanya, zatuddin, atau kata tadi fakhtar bidzatiddin, orang yang punya ilmu agama. Apalagi masalah haid, teman-teman semuanya, teman-teman harus tahu batas haid itu seperti apa, kaprahnya bagaimana ya. Terus paling lamanya haid itu berapa hari, apa saja larangan-larangan ketika wanita itu haid. Apalagi masalah najis, otomatis kan lumrahnya ketika di Indonesia yang mencuci pakaian itu seorang istri, suami bekerja dari pagi atau melakukan aktivitas apapun sampai sore atau sampai malam, mungkin lembur, istri di rumah nungguin. Nah, bisa nggak jaga amanah istri itu? Bisa nggak dia nyuci tahu sama najis, baju yang sudah dicuci mana yang sudah suci, mana yang masih najis? Tahu nggak ada berapa bagiannya najis? Ada najis mughalladha, mukhaffafa, mutawassithah. Ada berapa rukunnya Islam, ada berapa rukun iman, ada berapa fardunya wudu, ada berapa rukunnya wudu, syarat sahnya sholat berapa. Itu loh yang dicari teman-teman ya, karena ilmu itu penting. Bahkan Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad menggambarkan ketika ada dua perkumpulan ya, ada satu rumah, lalu di dalam rumah itu ada dua perkumpulan. Ini dari saking pentingnya ilmu ya. Ini ada hubungannya dengan jodoh, hati-hati ya. Ketika ada satu rumah, Imam Abdullah Haddad menggambarkan ketika ada satu rumah, di dalam rumah itu ada dua perkumpulan. Yang pertama majelis ilmu, menjelaskan tentang masalah fikih, menjelaskan masalah syariat Islam, hukum halal dan haram. Dan perkumpulan yang selanjutnya menjelaskan sifat-sifat mulia baginda besar Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad wa kadza wa kadza. Nabi Muhammad begini, masya Allah, luar biasa, tabarakallah. Dan yang majelis satunya menjelaskan tentang hukum fikih, wudu, toharah, tayammum,
zakat, puasa, dan juga syariat-syariat yang lain. Menjelaskan masalah ilmu agama, masalah halal dan haram, masalah najis atau enggaknya, atau masalah-masalah hukum syariat. Maka Imam Abdul Haddad bertanya, Rasulullah akan masuk atau duduk di majelis yang sebelah mana? Nah, semua terdiam, tidak ada yang bisa menjawab karena semuanya sama-sama bagus. Menjelaskan ilmu yang bagus, masalah syariat, hukum fikih syariat Islam itu bagus. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat Rasulullah, yang mana Rasulullah wa asanu min kalam tarafatu aini wa athyabu min kalam talidin nisa'u, seperti syairnya orang Arab, wa ajmalu min kalam tarafatu aini, aku tidak pernah melihat orang yang setampan dirimu ya Rasulullah, kata orang Arab. Wa athyabu min kalam talidin nisa'u, aku tidak pernah seakan-akan kau tidak dilahirkan dari seorang wanita. Ini adalah saking gilanya orang Arab ketika sudah mengarang syair. Memang jago orang Arab tuh. Khuliqta mabarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan tanpa kekurangan. Kama qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau tercipta atas kehendakmu sendiri. Jadi seperti itu. Anggaplah seperti itu ya. Itu yang di majelis pertama, sama-sama bagus menjelaskan sifat-sifat indah Rasulullah SAW. Terus yang kedua, yang di majelis yang kedua, menjelaskan masalah fikih, ya, bagaimana niat, bagaimana wudhu, bagaimana taharah, bagaimana bagiannya air, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana dan bagaimana hukum-hukum yang lain ya teman-teman. Maka kata Imam Abdul Haddad, Rasulullah akan masuk kepada tempat yang berilmu, yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan syariat-syariat agama Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi walaupun di majelis satunya, di majelis perkumpulan satunya di dalam satu rumah itu menjelaskan tentang sifat-sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah lebih memilih masuk ke tempat yang menjelaskan tentang ilmu, yang menjelaskan tentang ilmu, yang menjelaskan tentang ilmu. Makanya penting bagi kita sebagai seseorang lajang ya, atau seorang jombloan atau jomblowati ya. Saya juga, ini saat untuk saya juga untuk mencari pasangan nanti, yang cowok mencari pasangan yang cewek, yang cewek mencari pasangan yang cowok ya. Itu yang harus kita pandang pertama kali, nasabnya sebagaimana, orang tuanya dekat sama Allah apa enggak, sholatnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Nah, ini yang penting ya. Ngajinya bagaimana, jangan cuma cantik doang gitu kan, nggak tahu ngaji. Alhamdulillah, jangan cuma kaya doang, nggak tahu tentang hukum-hukum agama Islam, taunya cuma uang. Itu fana, hal yang fana. Ilmu yang kekal nanti yang akan membawa kita kepada surga.